just don't say it's love. You know it ain't sweet enough. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnatul Fadilah, Prodi PAUD semester 4. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang statistik pendidikan. Langsung saja, statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Jadi apa itu statistik? Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka yang dikumpulkan atau dikelompokkan sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Pada dasarnya, statistik adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari dalam statistika. Jika statistika adalah ilmunya, maka statistik adalah datanya. Jadi, guna lebih memahami lebih jauh, saya di sini akan menjelaskan pengertian lainnya menurut ahli dan bahasan penting seperti jenis, fungsi, dan tujuan statistik pendidikan. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sudjana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data, serta penganalisisan yang dilaksanakan. Yang kedua, menurut Anto Dajan, statistik merupakan data kuantitatif, baik yang belum tersusun ataupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Yang terakhir, menurut Anderson dan Bancroft, statistik adalah ilmu dan seni pengembangan serta metode yang penting efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi bisa diprediksi menggunakan penalaran induktif, berdasarkan probabilitas matematika atau peluang. Di sini ada beberapa jenis statistik pendidikan. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Berdasarkan orientasi pembahasan, perhitungannya dibagi menjadi dua, yaitu matematika dan terapan. Jenis statistik matematika adalah memahami model, teori, atau penurunan konseptual, sementara bentuk yang kedua, yakni terapan, lebih menekankan pada pemahaman konsep, teknik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis. Ada dua jenis. Yang pertama, deskriptif, yang kedua, inferensial. Jenis deskriptif berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuknya ini biasanya berupa tabel, grafik, diagram. Yang kedua, inferensial. Sementara itu, inferensial berkaitan dengan proses yang memungkinkan pada kesimpulan umum guna diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga, jenis deskriptif berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuknya ini biasanya berupa tabel, grafik, diagram. Yang kedua, inferensial. Sementara itu, inferensial berkaitan dengan proses yang memungkinkan pada kesimpulan umum guna diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga, jenis berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Jenis parametrik yaitu jenis yang berdasarkan model distribusi normal. Adapun jenis non-parametrik adalah statistik yang dilakukan lewat metode distribusi gratis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Yang terakhir, berdasarkan jumlah variabel terikat. Statistik berdasarkan jumlah variabel terikat dibedakan menjadi dua, yakni univarat dan multivarat. Univarat adalah penelitian dengan suatu variabel dependen, sedangkan multivarat mempunyai dua atau lebih variabel dependen. Selanjutnya, fungsi statistik. Fungsi statistik di sini ada dua, fungsi deskriptif dan eferensial. Fungsi deskriptif biasanya mendefinisikan data serta peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian, dan penyelidikan ini bisa dilakukan dengan metode penggambaran atau penguraian menggunakan kalimat. Yang kedua, jenis inferensial. Yang kedua, fungsi inferensial. Fungsi inferensial digunakan untuk mendeskripsi dan mengendalikan seluruh populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Fungsi ini dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Yang terakhir, tujuan statistik. Singkatnya, data yang diolah kemudian berubah bentuk menjadi bentuk diagram atau grafik tentu saja bukan hal yang sia-sia. Hal ini justru memiliki tujuan yang cukup penting, yaitu yang pertama, membuat sebuah penjelasan deskriptif mengenai populasi tertentu.
Yang kedua, untuk melakukan analisis data sehingga kita mengetahui nilai dari suatu hal. Yang ketiga, mengambil estimasi dari data dan menjadikannya landasan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, untuk memperoleh gambaran masalah dari sebuah populasi. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.